Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nurlaila dari program studi PGSD semester 5. Di sini saya akan membawakan materi yaitu mengenai mengelola administrasi layanan bimbingan di sekolah dasar. Saya nggak sendiri nih, nanti ada teman saya namanya Krisi CL untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Pertama, yaitu mengenai hakikat bimbingan dan konseling di SD. Bimbingan adalah suatu proses pemberian atau layanan bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang kedua, bimbingan ialah penolong individu agar dapat mengenal dirinya dan supaya individu itu dapat mengenal serta dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya. Selanjutnya, urgensi bimbingan dan konseling di SD. Pentingnya bimbingan konseling di sekolah dasar. Anak sekolah dasar umumnya berada dalam rentang usia 6 sampai 12 tahun atau 13 tahun dengan sifat-sifat umum dan variasi keunikannya. Di samping kesamaan umum dan sifat-sifat mereka, terdapat perbedaan yang menonjol dalam tempo dan irama perkembangan masing-masing anak. Dalam melaksanakan bimbingan sekolah dasar, dipertimbangkan segi-segi tuntunan eksternal dari lembaga dan segi keadaan anak dalam usia ini, sehingga bimbingan sekolah dasar berperan dalam menunjang pencapaian tuntutan-tuntutan kelembagaan. Pandangan dasar bimbingan konseling di sekolah dasar. Mengenai bimbingan di sekolah dasar terdapat 3 pandangan dasar, yaitu yang pertama, bimbingan terbatas pada pengajaran yang baik. Yang kedua, bimbingan hanya diberikan kepada siswa yang menunjukkan gejala-gejala penyimpangan dari laju perkembangan yang normal. Yang ketiga, pelayanan bimbingan tersedia untuk semua murid supaya proses perkembangan berjalan dengan lancar. Jadi, tidak pilih-pilih siswa atau siswi, itu semua murid yang ingin dibimbing di bimbingan konseling, dia akan mendapatkan bimbingan atau akan mendapatkan solusi dari masalahnya. Syarat-syarat pokok bimbingan sekolah dasar. Usaha-usaha bimbingan sekolah dasar khususnya lebih efektif menurut A.J. Jones karena pertama, anak-anak usia SD lebih fleksibel dan masalah-masalah yang mereka hadapi belum sempat berakar atau bertahan lama atau tertanam lama. Kedua, para orang tua umumnya bekerja sama lebih aktif dengan sekolah. Untuk apa? Supaya mereka mengetahui perkembangan pendidikan anaknya sudah sampai mana dan bagaimana keadaan anaknya ketika berada di sekolah, supaya mereka juga nggak ketinggalan nih informasi untuk anaknya. Yang ketiga, panjang waktu yang tersedia untuk lebih mensukseskan perkembangan murid. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasinya tentang konsep administrasi dalam kaitannya dengan implikasi pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling di sekolah dasar. Konsep administrasi menurut Saiful Sagala menyatakan bahwa segenap proses penyelenggaraan yang berkaitan dengan sistem, asas, prosedur, dan teknik kerjasama dengan setepat-tepatnya. Kaitan antara konsep administrasi dengan pelaksanaan bimbingan konseling adalah penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, rangkaian dari berbagai komponen yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Dengan memiliki asas-asas atas hubungan antara komponen dan juga memiliki prosedur dan teknik dalam berhubungan antara satu dengan lainnya, misalnya dalam kaitan proses pemberian layanan informasi dan layanan konseling perorangan atau layanan lainnya memerlukan asas yang memiliki prosedur dan teknik tertentu dalam suatu sistem. Yang selanjutnya, proses administrasi. Menurut Slamet,
pada tahun 1961. Proses administrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan-kegiatan terancam dari orang-orang atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, penyusunan dan penggunaan tenaga manusia dan benda-benda secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut dengan biaya yang berupa uang, tenaga, dan waktu yang sedikit. Yang ketiga, menetapkan kerjasama atau kebijaksanaan, susunan organisasi, dan pemakaian alat yang terdiri dari manusia, benda-benda, dan juga uang. Yang terakhir adalah sarana administrasi, layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang A, sarana personil. Secara umum, program administrasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah disusun secara sistematis pengolahan sarana personil yang mencangkup jumlah dan kualitas tenaga yang ada, serta secara khusus program administrasi bimbingan dan konseling yang relevan, efektif, dan efisien yang bisa menunjang tujuan dari program layanan bimbingan konseling tersebut. Secara keseluruhan, ialah adanya pembagian tugas dan tanggung jawab atau wewenang dari konselor. Yang B adalah sarana material. Yang pertama, sarana material fisik. Ruang konselor untuk keperluan kegiatan konseling baik individu maupun kelompok yang diperlukan ruangan khusus dengan perlengkapan yang cukup dan memadai. Yang kedua, sarana material teknik. Contohnya itu alat-alat pengumpulan data, alat-alat penyimpanan data, sarana teknis pelaksanaan pelayanan, sarana tata laksana bimbingan dan konseling, dan anggaran yang ada.